Anda belajar dari guru yang pemarah, Anda akan jadi pemarah. Anda belajar dari guru yang lembut, Anda akan jadi lembut. Anda belajar dari guru yang senang bertengkar, Anda akan senang bertengkar. Anda belajar dari guru yang mulia akhlaknya, Anda ikut mulia. Nah, itu sanad namanya. Maka dari itu para ulama memasukkan bagian ini satu dari 4 hal. 4 pokok yang pernah saya sampaikan itu. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Ingat ya kata Imam Nawawi, tidaklah seorang murid itu belajar kecuali dari sosok guru yang punya 4 kualifikasi. 1 pakar di bidangnya, belajar tafsir ke ahli tafsir, lihat sanad tafsirnya. Yang kedua adalah kokoh agamanya, dia juga sholatnya bagus, tilawahnya bagus, kelihatan bagaimana dia beragama dengan baik. Yang ketiga ma'rifatnya dalam, dia kenal dirinya, dia kenal Allah, dia tahu bagaimana menjaga lisannya. Ya, dia nggak mungkin keluarkan fatwa yang tidak Allah kehendaki. Ya. Kemudian yang keempat itu baik akhlaknya, bisa ditiru. Jadi tidak menjadi fitnah. Ya, pantas belajar dari Ustadz Fulan kelakuannya begini. Nah, jadi fitnah. Jelas ya? Nah, karena itu kemudian dengan segala kemuliaannya, keilmuannya, beliau itu seringkali kalau bicara orang bukan hanya tersentuh. Kalau bicara akhirat langsung ingat akhirat. Melihatnya banyak orang taubat, banyak orang belajar dari beliau menjadi ulama. Di antaranya Imam Al-Qatadah, ya, radhiyallahu taala anhu. Itu beliau belajar dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Di antara catatan-catatan yang didokumentasikan oleh para ulama terkait dengan aspek pencarian guru yang baik dari pengalaman Imam Hasan Al-Basri, dicantumkanlah kemudian oleh para ulama, dikutip oleh ulama setelahnya, dan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengambil satu bagian catatan itu, dituangkan dalam kitabnya, dan ini yang tadi kita bacakan. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sosok yang diasuh oleh istri Nabi SAW, sosok yang diasuh oleh para sahabat, didoakan oleh para sahabat, didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat atau pesan kuat beliau bagi para penuntut ilmu yang ingin mencari guru, perhatikan kalimat berikut. Qala, beliau menyampaikan, uqubatul ilmi, sungguh hukuman bagi ilmu itu, mautul qalbi, ialah wafatnya hati, matinya hati. Nah, jadi ada nestapa ilmu, ilmu yang nestapa, ilmu yang terhukum. Ya, punya ilmu tapi terhukum. Awas tuh. Jadi ada ustad-ustad, ada kiai dalam tanda petik ya, ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar. Nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Awas, hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah, ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahu ma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanya ilmu itu. Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya yaitu kondisi hati yang menuntut dunia, bi'amalil akhirah, dengan menampakkan amalan akhirat. Yaitu munculnya ustad-ustad, guru-guru, para kiai dalam tanda petik ya. Saya kasih petikan itu karena nama ini sejatinya tidak layak dengan apa yang disampaikan dalam keterangan ini. Ya, para ustad, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia. Cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya.
Ustadz ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh, ya. Cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ, ya, ada bensinnya. Jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah, gitu ya. 2 digit lah. Udah pakai begitu tuh. Ini mau tul kolbi nih. Ya. Nanti ngajinya cuman kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh. Echonya tinggi, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi yang dicari apa? Dunianya. Ya, tidak semua begitu. Ini cuma ditandai aja. Kalau ada yang begitu, hatinya mati. Maka nanti bacaannya nggak sampai ke jiwa. Apalagi ke pengantin. Ya, pengantin mikirnya cepat akad aja nanti tuh. Ya, sama. Nah, ini pengajar demikian. Jadi kalau di sekolah-sekolah Islam, murid-muridnya tidak berkembang baik, coba cek gurunya. Coba cek gurunya. Cek pengelolanya, niatnya benar nggak bikin sekolah itu? Ada nama Islamnya loh, dihisab itu. Hisab di hari kiamat. Anaknya berislam nggak tuh anak didiknya? Jangan-jangan SPP-nya aja makin besar. Jangan-jangan guru yang datang pun datangnya mencari amplopnya saja. Ngajar di mana? Sekian, gajinya berapa? Tuh. Sementara dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, ini saya tidak bicara di level biasa, saya level pengajar. Bicaranya di level pengajar. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah. Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu. Sholatnya bagaimana anak-anak itu? Kenal Allah nggak? Ngajinya bagaimana? Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya. Yang pertama, coba bagaimana cara guru mengajarnya. Bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini. Ya, coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya. Salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah. Nah ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati. Ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum? Hatinya mati. Tapi yang ditampilkan tuh performansnya seperti akhirat. Pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat. Padahal di hatinya pencarian dunia. Nah, inilah yang diingatkan tadi dari Asy-Syu'ara tadi, ayat 128 sampai 145 tadi. Makamah. Ya. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Ya. Sampai ke kalimat yang sangat indah sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian. Karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah. Gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang suka baca Yasin tuh, kan manhaj para nabi, rasul, diteruskan kepada orang-orang soleh yang baca Yasin tuh. Ayat 20 sampai 21 itu. Masih ingat gak? Di halaman 441 tuh, paling kanan di pertengahan. Ya. Coba lihat tuh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Teruskan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang sosok orang dari jauh untuk mengingatkan masyarakat pada pola hidup yang tidak sehat. Susah diingatkan orang yang baik-baik, yang lurus-lurus, tapi hobinya memang kadang-kadang undang orang-orang, tapi nggak jelas. Cuma buat tertawa kadang-kadang, cuma buat pamer bahwa saya bisa ngundang si fulan, buat rame gitu kan. Maka diberikan standar. Ya qaumi ittabi'ul mursalin.
Ya kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini, sosok-sosok yang diutus ini. Ya, siapa tipikal orang diutus ini? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau Anda ingin belajar, ingin ikut, bukan cuma ikut menuntut ilmunya, tapi menuntut akhlaknya, menuntut kepribadiannya, mengamalkan amal soleh yang bisa Anda teladani itu. Coba cari man la yas'alukum ajra, orang yang sedang mengajar pun dia tidak pernah kepikiran tentang materi duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha, yang dia pikirkan bagaimana ilmu sampai, yang dia pikirkan bagaimana amal bisa terawat. Wahum muhtadun, orang inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah sosok-sosok demikian. Ya.